Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana li hada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi liqomati lidainil qawim. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Mubagu, yang saya hormati Kepala Madrasah sebagai tuan rumah pada kesempatan kali ini, yang saya hormati para ustadz dan ustazah sebagai pakar pendidikan madrasah yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita yang hadir di tempat ini menjadi orang-orang yang diberi kekayaan batin, yang tidak pernah dinistakan oleh kemiskinan dan yang tidak pernah diperbudak oleh kefakiran, baik miskin ilmu, miskin harta, miskin pengalaman, dan yang paling getir adalah miskin iman. Lagi-lagi hadirin, apabila kemiskinan itu ada pada diri kita, kita mudah direndahkan, mudah diperdaya juga oleh makhluk yang bernama manusia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sejatinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selain seorang nabi, selain seorang rasul, beliau adalah pendidik yang paling luar biasa. Hadirin yang saya hormati, dalam acara pembinaan program pengawas Kementerian Agama Kota Mubagu, kita ini punya mimpi di masa depan, yaitu yang kita kenal dalam bahasa yang sederhana, point of arrival. Punya titik tiba yang akan kita tuju dalam visi Kementerian Agama Republik Indonesia. Kita harus tahu, Bapak Ibu, mimpi-mimpi madrasah, mimpi-mimpi Kementerian Agama, begitu juga mimpi-mimpi negara dan bangsa Republik Indonesia yang kita cintai ini. Hadirin, Bapak Ibu yang saya muliakan, saya yakin dan percaya yang ada pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang profesional. Lawan profesional adalah amatir. Kalau kita ambil contoh petinju misalnya, ada petinju amatiran, tapi tidak lain tidak bukan, hadirin yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang profesional. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mampu mengupdate diri, mengejar kesenjangan, mengejar keterketinggalan. Kalau tidak, maka kita akan digilas oleh zaman yang begitu, perkembangan yang begitu cepat. Kita sudah hebat, kita sudah berprestasi, kita sudah baik. Sekali lagi, kalau kita tidak mampu, tidak mau belajar lagi, tidak mau berlatih lagi, pasti kita akan ketinggalan. Anda sudah berada di posisi yang tepat, tapi akan tergilas apabila Anda diam di tempat. Pak Ajar pula yang saya hormati sebagai pengawas senior saya, selamat datang Pak Ajar. Selanjutnya kita harus bergerak, kita harus maju, harus melakukan inovasi-inovasi baru agar kita handal. Yaitu ada beberapa kata kunci. Yang pertama, jangan terlambat terhadap informasi-informasi dan perkembangan-perkembangan
dalam bahasa sederhananya, kita jangan kudet, kurang update. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jangan sampai tidak tahu tentang aturan-aturan, kebijakan-kebijakan tentang tupoksi kita. Kita tidak harus terus mengupdate diri tentang regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan, dan aturan-aturan tentang tupoksi kita. Yang ketiga adalah kita harus berinovasi. Berinovasi dengan tugas kita. Kita harus mengajar bukan pada masa anak-anak masa lalu, melainkan anak zaman sekarang. Olehnya kita harus berinovasi. Di antara lain adalah, kalau kita tidak mampu menciptakan inovasi diri sendiri, minimal sama dengan teman lain, tapi lakukan yang terbaik. Yang kedua, kalau kita tidak mampu melakukan yang terbaik, maka ada bedanya, minimal ada bedanya dengan teman yang lain. Bapak Ibu guru hadirin yang saya hormati, saya berterima kasih kepada tuan rumah MI Budi Mulya yang menerima saya, diterima di grup WhatsApp, di grup WA. Kenapa? Kalau pengawas dimasukkan di grup WA, mengetahui perkembangan. Mungkin ada informasi-informasi, regulasi dari pengawas yang kami bisa share di grup WA. Saya sangat berterima kasih kepada grup WA yang menerima saya sebagai pengawas. Ada lembaga-lembaga lain, ketika saya tawarkan untuk bergabung, mereka mungkin takut kita ketahui lebih jauh. Bapak Ibu, di dalam grup WA, kiranya teman-teman guru, apabila ada informasi-informasi dari pengawas, ayo kita respon cepat. Saya berterima kasih kepada operator yang ada di saat ini, cepat tanggap, cepat balas. Itu ya, saya ucapkan terima kasih. Dari pengawas, saya sampaikan kepada kepala sekolah, kepada operator, pada guru-guru yang selalu mengupdate diri. Saya sebagai pengawas mengucapkan terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat-sahabat madrasah, berikut adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ya. KMA ini sudah ditandatangani oleh Menteri Agama sehingga bisa dijadikan pedoman untuk madrasah-madrasah yang akan menerapkan kurikulum merdeka pada madrasahnya masing-masing ya. KMA ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022 ya. Di sini kami akan membacakan untuk kita simak bersama keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 347 tahun 2022 tentang pedoman implementasi kurikulum merdeka pada madrasah ya. Ini nanti filenya bisa di-download pada link yang kita sertakan pada deskripsi video ini ya. Menimbang dan seterusnya. Dan Teknologi Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum merdeka pada Jumat 11 Februari 2022. Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya pemulihan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar episode 15 adalah kurikulum merdeka, dan platform Merdeka Mengajar ini merupakan struktur kurikulum merdeka yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang lebih penting. Untuk guru, juga diberikan keleluasaan menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakter peserta didik. Terdapat aplikasi khusus yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik. Sebagai contoh, pada jenjang sekolah SMA, tidak akan ada lagi jurusan atau peminatan seperti IPA, IPS, atau bahasa. Lebih dari itu, siswa dapat dengan bebas memilih mata pelajaran yang diminatinya,
pada 2 tahun terakhir SMA. Untuk pemulihan pembelajaran sekolah, diberikan kebebasan menentukan kurikulum yang akan dipilih, yakni pilihan pertama, kurikulum 2013 secara penuh. Pilihan kedua, kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang disederhanakan. Pilihan ketiga, kurikulum merdeka. Keunggulan kurikulum merdeka diantaranya lebih sederhana dan mendalam. Kurikulum merdeka lebih fokus pada materi penting dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Hal ini menjadikan belajar lebih mendalam, bermakna, dan menyenangkan. Kedua, lebih merdeka. Peserta didik, guru maupun sekolah diberikan kemerdekaan dalam kurikulum merdeka ini, yakni peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasinya. Guru mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. 3. Lebih relevan dan interaktif. Kesempatan lebih luas diberikan kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Dukungan untuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan berupa penyediaan perangkat ajar, buku tes, dan bahan ajar pendukung, pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan pemerintah daerah,